Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta sejarah di Nusantara, pecinta ziarah spiritual Nusantara. Petang hari ini kami masih berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan petang hari ini menyempatkan napatilas di masjid kuno, salah satu masjid kuno di wilayah Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Masjid Kuno Rembitan. Ayo ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian langsung Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biar ada latar belakang. Ya, katakan ke sini. Ini Ikhwan kita dari perguruan Al-Hikmah 979 Nusa Tenggara Barat. Ini Bang Jahri. Al-Hikmah ya. Ya, Al-Hikmah. Baru saya dengar. Padahal ada di Quran ya, Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmah. Ya, kalau gitu maksud saya Namanya ya? Perguruan ya. Baik sahabat pemirsa pencinta Hazanah Budaya Nusantara, sahabat-sahabat pencinta ziarah spiritual Nusantara, masih bersama saya Tuan Guru Fikri Juasa bin Muslim. Saat ini masih di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dan petang hari ini kami menyempatkan diri bernapatilas di salah satu peninggalan bersejarah atau situs cagar budaya Islam, yaitu Masjid Kuno Rembitan. Nah, untuk tahu lebih jelas kita akan berbincang-bincang sejenak dengan juru pelihara. Siapa nama boleh tahu? Lalu juga? Tidak. Nuralim. Ah, Bang Nuralim. Oke, ini. Bang Nuralim. Pak Nuralim, bisa jelaskan tentang profil daripada Masjid Kuno Rembitan ini? Bagaimana kalau di dalam aja supaya kita bisa jelaskan. Boleh sambil jalan, boleh. Siap. Oh, langsung jadinya kita langsung. ini ya, lebih baik langsung. Sambil melihat langsung. Terima kasih daripada Kuala Lumpur, Malaysia, Sam HI, Ustadz Miftah. Baik, kita berbincang-bincang dengan juru pelihara langsung ke masjid kunonya. Baik, beliau akan menjelaskan Masjid Kuno Rembitan. Kita harus menunduk pemirsa untuk memasuki pintu masjid. Nah, ini pohon tua berusia ribuan tahun. Oke. Ini anak-anak sedang mengaji. Assalamualaikum. Baik, inilah Masjid Kuno Rembitan. Silakan dijelaskan. Kalau ini Masjid Kuno Rembitan didirikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebagai juru kunci atau jupel di sini Masjid Kuno Rembitan ya. Nama saya Nuralim ya. Masjid Kuno Rembitan didirikan oleh seorang wali ya yang mengaku bernama Wali Nyatuk yang makamnya di sebelah timur. Wali Nyato. Wali Nyatuk. Bahasa Indonesianya Wali Nyata. Iya, Wali Nyatuk. Kalau nama aslinya siapa?
Ya kalau masyarakat sini lebih mempopulerkan nama Wali Nyato aja. Wali Nyato. Iya, supaya sebutannya sama. Walaupun ada yang mengatakan ada. setelah wafatnya beliau adalah Syed Abdullah. Iya, Syed Abdullah. Tapi lebih populer di sini adalah nama panggilan istilahnya Wali Nyato aja, supaya tetap populer dengan sebutan Wali. Wali yang nyata. Baik. Dibangun tahun berapa? Menurut pembangunan di sini cuma diperkirakan aja ya. Menurut cerita dari para sesepuh atau tokoh adat dari sini ya. Karena masjid ini menurut cerita ya, tidak ada yang ikut masyarakat sini yang tidak yang ikut membangun. Pas paginya udah jadi seperti saat ini ya. Sehingga ya pintunya kita masuk. Jadi goib juga ya, iya, sifatnya goib. Tiba-tiba udah jadi gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Istilahnya sama seperti di dalam atap dari ilalang. Ilalang. Sama seperti masjid Gunung Pujo. Gunung Pujo. Jadi atap dari ilalang. Kemudian bangunan ini juga ada berundak, ada atap. Kita lihat satu ya, satu tingkat. Di sana. Dan ada filosofinya burung itu apa ya? Filosofi burung menurut masyarakat sini adalah sama seperti manusia. Manusia diciptakan dari tanah menurut Al-Quran ya. Burung sama seperti burung, kemanapun pergi burung pasti kembali, sama seperti manusia. Jadi ini pesan tauhid tasawufnya, pesan hakikatnya bahwa manusia pun akan kembali. Ibarat burung yang terbang, kita juga akan kembali pada Allah, kepada yang menciptakan burung. Jadi kita berasal dari tanah kembali pada tanah, dari Allah kembali pada Allah. Burung terbang pasti kembali ke ya. Jadi dalam bahasa tauhid mirsa, burung terbang sangkaran milu ini harus kita pelajari. Walaupun kita terbang, tapi sangkar kita harus juga ikut. Ini yang harus kita pelajari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini simbol yang diturunkan, diwariskan oleh seorang aulia Allah, Wali Nyato, terhadap perkembangan Islam di Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Sama seperti pintunya mulai dari kita masuk mulai dari selatan, merunduk, memberi hormat kan. Sama seperti kita masuk ke istilahnya liang lahat, masuk mulai dari selatan, kepala kita ke utara menghadap kiblat. Ya, itulah filosofi yang terkandung dalam kenapa pintunya kita masuk mulai dari selatan. Baik, ini ada sumur atau apa ini, bisa dijelaskan? Kalau ini dulu dipakai oleh beliau ya, Wali Nyato, sebagai tempat wudunya. Tempat wudhu, kan, tapi ini air hujan ya, air hujan. Ya. Sehingga sekarang ini diperkirakan sebagai tempat mengambil wudhu dari Wali Nyato. Dan ini ditumbuhi akar pohon dan usianya ribuan tahun. Pohon beringin dan Kamboja. Pohon beringin dan Kamboja. Baik. Kalau kepingin carilah saya. Nah itu, kan gitu. Seperti pohon beringin Kamboja. Iya, kalau kepingin cari saya. Iya, cari saya. Baik, pemirsa, kita akan memasuki pintu masjid, dan pintu masjid kuno Rambitan ini juga hampir sama dengan masjid kuno Gunung Pujut, di mana pintunya ini hanya beberapa sentimeter. Iya, 1 meter lebih sedikit, supaya kita saat penghormatan, pada saat kita masuki masjid, kita merendahkan diri kita, tawadu, menghadap kepada sang pemilik diri, Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di masjid kuno pakai seperti gini kuncinya. Ya, kalau yang lain kan pakai kunci yang kalau ini tinggal dorong aja. Nah, kecil filosofinya di sini adalah karena kita lahir ya di dunia ini masuk lewat istilahnya seorang ibu ya harus masuk satu persatu, nggak boleh bisa masuk ke dua, sama seperti kita pas waktu lahir, pas waktu meninggal dunia. Itulah filosofi yang dilahirkan dalam kandungan ibu kita, rahim ibu kita, kemudian kita kembali juga. Seperti ini udah filosofinya. Sendiri. Nah, sendiri kan. Masuk Assalamualaikum seperti ini. Pasti menunduk kan? Iya. Kalau istilahnya lahir. Betul. Jadi sahabat pemirsa, ini sebuah filosofi agar kita sadar diri akan kerendahan diri kita, akan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Kita harus merendahkan diri kita, beradab di dalam memasuki masjid kuno ini. Ini sebuah bentuk adab kita juga kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum. Kalau di sini masih dipakai sebagai tempat sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Kalau sini. Silakan masuk Ikhwan. Ini Ikhwan perguruan ahli Mas 9779 Nusa Tenggara Barat. Silakan. Dan mayoritas Ikhwan kita ini sebetulnya adalah zuriat daripada kesultanan-kesultanan yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan gelaran lalu ataupun teku kalau di Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jangan dipukul aja, Pak. Jadi beduk itu asli. Asli. Cuma kulitnya yang udah diganti, sering diganti kalau menurut bocor. Kulitnya yang diganti, Iya, tetapi bentuknya tetap sama seperti itu, bahan kulitnya juga sama seperti Terus misalnya pas pergantian kulitnya itu harus istilahnya kerbau yang dipotong di makam atau di sini. Minimal kerbau itu berumur 3 tahun ke atas. Harus hitam semua istilahnya. Tidak ada istilahnya sama seperti orang-orang kurbannya, seperti harus hitam, nggak boleh cacat. Iya, harus seperti gitu. Itulah kenapa seperti kulit kerbau harus istilahnya 3 tahun ke atas supaya nyaring bunyinya. Ya, kalau dipukul minimal kalau zuhur baru dipukul pas waktu zuhur. Tapi kalau saat ini kita mukul dikirain ada musibah. Itulah sebabnya kita melarang orang memukul. Disebabkan beda cara memukul orang petugas sama orang yang tamu contohnya. Seperti gitulah. Misalnya pergantian kulitnya itu harus ditopang seperti ditopang seperti gini. Batangnya itu baru kita bisa memasang kulitnya lagi. Nggak boleh istilahnya batangnya itu nggak boleh turun jatuh ke tanah. Itulah. Baik. Kalau tahun pasti, perkiraan tahun pasti berapa? Tahun berapa? Iya, cuma diperkirakan masyarakat sini ada yang mengatakan abad ke 15-16. 16. Kalau Masjid Agung Gunung Pujut itu tahun 1587 ya, iya. Sekitar abad ke-16. Jadi tidak berjauhan. Iya. Tidak berjauhan dan arsitekturnya juga sama, pemirsa. Walaupun dengan menggunakan apa namanya? Ya, dengan ilalang, atap ilalang, kemudian bahan-bahan yang sederhana, cukup sederhana yang mudah didapatkan, yang penting menjadi rumah ibadah di masanya. Baik, pemirsa, masih di Masjid Agung Rambitan, Masjid kuno Rambitan. Nah, Masjid kuno Rambitan, salah satu peninggalan ataupun cagar budaya Islam, peradaban Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, masih di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kita akan lihat satu lagi yang ada di Masjid kuno Rambitan ini adalah mimbar. Bisa dijelaskan mimbar? Kalau ini dulu dipakai sebagai tempat jumatan atau tempat membaca khutbah waktu Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kalau dulu kan istilahnya kifayah, mewakili kiai-kiai yang datang ke sini, yang mewakili suatu penduduk seperti gitu. Diwakili. Sehingga disinilah tempat orang jumatan waktu dulu, pas waktu beliau masih ada. Sehingga dulu sepertinya sama seperti halnya Islam waktu telu. Waktu telu itu ada sholat dan puasa yang diajarkan. Tapi kalau membayar zakat atau naik haji nggak dipakai dulu, disebabkan orang sini nggak mampu untuk membayar zakat, apalagi untuk naik haji seperti gitu. Jadi pemirsa, sebelum kedatangan wali nyato ataupun wali nyata ini, Islam sebetulnya sudah ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pasti ada penyebar Islam terdahulu. Hanya saja masyarakat-masyarakat di wilayah ini masih belum menyempurnakan rukun Islamnya wabil khusus. Termasuk sholatnya. Sholatnya katanya tadi ada, sholatnya masih 3 waktu ya? Iya, 3 waktu. Dikenal dengan bahasa waktu telu. Sama kayak Jawa bahasa. Nah, jadi ada masih 3 waktu. Jadi sholatnya belum 5 waktu. Nah, makanya
Wali Nyato ini menyempurnakan, meluruskan kembali pemahaman syariat bagi masyarakat di wilayah Lombok Tengah saat ini. Apa-apa yang bisa disampaikan lagi mungkin tentang bangunan? Ini tiang-tiang ada berapa tiang? 4. Tetap pilar utamanya disangga dengan 4 tiang. 4 tiang dan 7 tiang penyangga kecil, yang kecil-kecil. Menurut filosof apa tuh? Teori-teori penelitian dari Jepang, kalau 7 masih tiang suatu bangunan atau cagar budaya, berarti istilahnya masih asli. Menurut peneliti dari Jepang. Ini kan kita hitung ya, yang ini aja. Yang ini ya. Yang ini 2 ya. 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3. Ini digabungkan ya, karena punya lorong 3 1 2 3 4 5 6 7. Sini 1 2 3 4 ini 5 6 7. Berarti 7 kali 7. Jadi kita akan buktikan juga, kita ini juga ada berapa orang nih? Ini 1 2 3 4 5 6. Ini satu lagi muncul 7. Iya. Sini nak. Nih. Sini. Sama seperti lubang kita. 1 2 3 4 5 6 7. Maaf ya. Ya mau ngaji. Mau ngaji. 7 kita punya lubang. 7 latifah di dalam diri kita yang latifah qalbi, latifah ruhi. Baik, ini sebetulnya pesan-pesan tersirat atau makna simbolik dari suatu peradaban Islam. Ini tidak serta-merta ataupun tidak sembarangan mereka meninggalkan pesan. Pasti ada unsur-unsur ajaran-ajaran Islam, termasuk syariat Islamnya maupun konsepsi tauhid tasawufnya. Nah, sahabat pemirsa, dari penuturan dari juru pelihara tadi bahwa masjid ini diwariskan sampai saat ini tetap mempertahankan simbol-simbol spiritual yang diharapkan kepada baik yang datang maupun masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini memahami apa saja yang disampaikan oleh seorang yang bernama Wali Nyato. Karena istilahnya ya, karena biasanya masyarakat sini juga agak kurang istilahnya paham semua, tapi kurang mengerti istilah sini, disebabkan kita mempelajari sama seperti unsur di kita ya, yang ada seperti kata Pak Ustaz tadi ya. Pak Ustaz saja ya saya panggilnya. Kita mempunyai lubang kan 7 1 2 3 4 5 6 7. Ini di sini kan bersimbol 7 semua. Itulah sebabnya ini istilahnya masjid yang istilahnya bukan kita menyombongkan diri atau istilahnya menyanjungnya, karena ini tetap dipelihara seperti halnya dari dahulu sampai sekarang. Baik, memang upaya pelestarian situs cagar budaya tetap mempertahankan dari apa yang menjadi originalitas ataupun keaslian dari tinggalan budaya yang ditinggalkan ataupun diwariskan. Ini berapa luas masjid ini? Luasnya adalah 7 kali 7. 7 kali 7 49. 7 meter 7 meter. Jadi antara satu tiang ke satu tiang 1 meter. Iya. 7 kali 7. Gitu dah. Jadi 7 itu kalau kita mengambil surah dari Al-Qur'an adalah surah Al-A'raf. Artinya tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Karena secara faktual bahwa masjid ini pun di tempat yang tinggi. Para wali Allah cenderung untuk membuat satu bangunan yang ditinggalkan itu tempat-tempat yang tinggi. Tinggi maknanya mulia, akrama. Makanya di surat ke-7 Al-Qur'an itu adalah surah Al-A'raf, maknanya tempat tertinggi. Nah, itu pembahasan dalam Al-Qur'an. Baik, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Di sini juga dipakai sebagai tempat sholat fardu, taraweh juga dipakai. Masih dipakai. Jadi masih ini sahabat mirsa masih difungsikan sebagai rumah ibadah, baik itu di bulan Ramadan maupun di keseharian di sholat 5 waktu. Di sini juga dipakai sebagai istilahnya membayar nazar ya. Banyak masyarakat sini nazar, misalnya pernah mengalami sakit, kalau sehat izin Allah bernazar. Baik, sahabat kami tidak mengarahkan kepada kepercayaan tertentu, tetapi banyak di antara kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki nazar, berhajat,
di tempat ini. Memang tempat-tempat mulia menjadi asbab, menjadi tempat objek untuk membayar nazar ataupun niat pada saat menyampaikan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kemuliaan yang ada pada masjid ini tiada lain karena faktor adanya karomah dari aulia Allah, yaitu wali yang bernama Wali Nyato. Demikian pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di hari ini, di hari Sabtu. Betul, Sabtu ya. Tanggal 20 Maret 2021, masih di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap terus lestarikan khazanah budaya Nusantara, wabil khusus situs cagar budaya Islam, agar kita memahami betapa beratnya perjuangan para pendahulu kita, dan supaya kita istiqomah untuk mengamalkan apa yang telah mereka sampaikan kepada kita. Tanpa guru, tanpa ulama, kita tidak akan mengenal ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Innal ulama warithatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi, dan wali-wali yang ada di sini di Nusa Tenggara Barat adalah pewaris dari baginda Nabi SAW. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kayak istilahnya reporter apa tuh istilahnya udah